Tentu hampir setiap saat kamu melihat berbagai benda-benda yang bergerak, baik di luar rumah, di dalam rumah, di jalan menuju sekolah, ataupun di sekolah. Gerak merupakan perpindahan suatu benda. Suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerakan suatu benda tanpa meninjau penyebabnya. Sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika posisinya berubah menurut waktu. Sifat gerak adalah relatif karena bergantung pada titik acuan. Oleh karena itu, pengertian gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Misalkan jika kamu naik kereta, kamu dikatakan diam terhadap kereta, namun kamu dikatakan bergerak apabila kamu di dalam kereta dilihat oleh orang di luar kereta. Ini karena sifat gerak adalah relatif karena bergantung pada titik acuannya. Berdasarkan bentuk lintasan yang ditempuh, gerak dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Adapun besaran-besaran yang perlu kamu pahami dalam gerak, diantaranya adalah jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar karena hanya mempunyai nilai saja. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Perpindahan hanya melihat titik awal dan titik akhir, tidak melihat lintasan yang dilalui. Kelajuan dan kecepatan juga berbeda. Coba kamu tanyakan ke guru kamu, kira-kira apa perbedaan dari kelajuan dan kecepatan? Apa hubungannya dengan jarak dan perpindahan? Oke, selanjutnya kita belajar soal gerak lurus beraturan. Jika sebuah benda bergerak lurus, ternyata dalam selang waktu yang sama selalu menempuh perpindahan yang sama, atau kecepatannya selalu tetap, sehingga benda tersebut dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Contohnya adalah kereta api yang kecepatannya relatif tetap, atau yang lebih jelas lagi adalah mobil Tamiya yang kita tidak bisa atur kecepatannya. Sebagai contoh, apabila ada partikel yang bergerak dari titik 0 ke titik 20 dalam rentang waktu 20 detik, maka kecepatannya akan selalu tetap, yaitu 1 cm per detik. Oke, selanjutnya, jika sebuah benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan, jika mempunyai lintasan berupa garis lurus seperti yang tadi, perubahan kecepatannya akan selalu tetap, atau kecepatan benda yang bergerak lurus berubah secara beraturan. Jadi dalam selang waktu tertentu, kecepatannya yang dicontohkan di video adalah semakin cepat dengan perubahan kecepatannya yang tetap. Kalau di awal di gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Tapi kalau di gerak lurus berubah beraturan, perubahan kecepatannya yang tetap. Contohnya adalah buah apel yang apabila jatuh dari atas, makin lama akan makin cepat ketika jatuh mendekati tanah. Ini terjadi karena adanya percepatan gravitasi. Jika kita bandingkan dua grafik dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, bisa kamu bandingkan ketika di gerak lurus beraturan di waktu yang sama, gerak dari partikelnya memiliki kecepatan yang tetap. Sedangkan di gerak lurus berubah beraturan, awalnya lambat, dengan perubahan yang sama, dia semakin cepat sampai di titik akhir.